Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Ada nukah, ada bantalan enggak lagi ganjal belakang ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-11 lah daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala aib kita ditutup oleh Allah, dan mudah-mudahan kita tidak berpisah nanti dari bulan Ramadan terkecuali Allah pastikan Allah berikan rahmat kepada kita, Allah ampuni dosa kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan titel pembebasan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bicara hikmah terbesar daripada puasa, sekarang apalagi yang lebih besar daripada jaminan pembebasan dari api neraka. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwa bulan ini disebut dengan Syahrul Muasah, bulan yang kita mesti meningkatkan solidaritas kita kepada sesama. Karena baik orang kaya, orang yang mampu memiliki harta, mereka tetap merasakan bagaimana lapar di bulan puasa. Ini untuk memberikan kepada kita rasa peka terhadap orang-orang yang selama ini kekurangan. Itulah kenapa ulama mengatakan membukakan berpuasa bagi orang lain yang sedang berpuasa itu salah satu amalan yang paling afdal di bulan ini. Dan tentunya sedekah yang kita berikan di bulan Ramadan juga salah satu amalan yang sangat afdal untuk dilakukan di bulan ini. Kita sadari bahwa satu bulan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya orang-orang yang lulus di dalam ujian itu adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam menjalani ujian tersebut. Jadi kalau kita sadar ini ujian, maka jangan kita berleha-leha, kalau bahasa Banjar itu. Jangan kita bersantai-santai di dalam ujian, tetapi bersungguh-sungguhlah di dalam menghadapi ujian itu, dengan harapan mudah-mudahan kita mampu menyelesaikan ujian itu dengan baik, dan tentunya akan ada ganjaran-ganjaran Allah berikan bagi orang yang menyelesaikan ujiannya dengan baik. Ulun pertama mohon maaf kenapa pada subuh hari ini ulun berkursi, karena mulai 2 hari yang lalu ada sedikit masalah dengan pinggang, sehingga ulun kada tahan kalau duduk bersila. Sangat nyeri di dalam pinggang nih, sampai menjalar ke paha dan ke betis. Nah, begitu juga berdiri terlalu lama, kada terlalu tahannya. Makanya sekali lagi ulun mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan pada sana. Dulu pernah ulun merasakan sakit begini juga sekitar mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Sama, itu bahkan saking sakitnya ketika timbul itu waktu pertengahan baca doa terpaksa harus berdiri karena nyerinya itu semakin nyeri menusuk ke dalam gitu. Jadi waktu itu ulun bawa ke salah satu dokter saraf di rumah sakit umum. Lalu beliau katakan sementara coba diterapi dulu, berbagai macam jenis terapi beliau beritahu, tapi salah satunya Jersidin adalah dengan berenang. Coba bawa berenang. Waktu itu ulun coba berenang. Cuma ujar dokter tuh waktu itu, kalau bahasa itu gayanya gaya apa sih? Yang kayak itu nang puyung itu nah. Tangan begitu, habis itu kaki pun begitu. Jadi diganjalkan di sini. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Gaya apa sih namanya tuh, gaya bebas ke gaya apa namanya? Katak kah?
katak yang batis uraknya tuh. Nah itu kan kalau di dalam banyu batis kita kau buka selebar-lebarnya kan. Kalau di darat kan kada bisa. Ulun pernah coba waktu itu berenang di Hotel Haris. Jadi pian di dalam banyu tuh nah menggrepok pinggang nih. Paham lah bahasa Banjar tuh menggrepok. Pebunyi pinggang nih. Prak. Nah begitu ulun selesai berenang naik ke atas itu rasa pinggang tuh dan kayak orang membuang kelimpanan. Bujur-bujur reda sakitnya tuh ampih. Jadi ulun pernah mengalami itu 2 kali kalau tidak khilaf. Pertama dengan berenang, yang kedua ketika kada tahan lagi itu diimpus dimasukkan anti nyeri dan apakah bahasnya anu radang. Nah cuma yang berenang itu dasar bujur kontan dah. Karena emang salah satu sunnah Nabi berenang kan. Cuma ulun pikir bulan Ramadan kayak ulun bukunyong. Berenang di bulan puasa ulama mengatakan menyelam itu hukumnya makruh. Menyelam itu hukumnya makruh kalau tidak masuk air ke dalam mulut. Tapi kalau masuk meskipun tidak sengaja, ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan batal. Meskipun kada sengaja. Kenapa? Karena berenangnya itu bahkan dikatakan hukumnya makruh. Jadi kenapa kita sengaja menggawi yang makruh? Menyelam itu makruh kalau kita yakin kada masuk ke dalam anggota rongga-rongga kita nih, ke dalam mulut kada masuk, kada tersedot di hidung. Tapi kalau masuk batal. Kita dari awal dilarang untuk mandi menyelam. Kenapa menyelam gitu sih? Nah, makanya sampai sekarang belum berkunjung, hendak berkunjung malam menggigil pulang. Iyalah kulli hal, mudahan kita diberikan kesehatan dari Allah. Sudah kayak ini nah baru kita merasa nang disuruh kita nih khamsan qabla khamsin, bujur-bujur gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya adalah kesehatan sebelum datangnya sakit. Kalau karena datangnya sakit, pian jangankan duduk berabah sakit, berbaring tuh nah. Ala kulli hal. Baik, kita langsung saja. Seperti yang katakan di minggu yang lalu, kita katakan minggu lalu bahwa insya Allah pada hari ini kita akan membahas sedikit yang berkaitan dengan masalah zakat. Iyakah? Jadi yang pertama kita langsung saja, tentu zakat yang kita bahas ini adalah zakatul fitr. Wa summiyat bidzalika li'annaha tajibu 'inda fitrin nasi min shaumi Ramadan. Disebut zakat fitr itu karena kewajiban zakat ini adalah ketika orang lain sedang berbuka puasa di hari terakhir Ramadan. Makanya disebut zakat fitr. Lianna hadhihi zakah tajibu 'inda al-iftar. Zakat ini bolehlah dibayar sekarang, boleh. Zakat fitrah itu boleh dibayar hari ini. Tetapi wajiblah sudah dibayar belum. Makanya nanti zakat itu ada namanya waktu wajib, ada namanya waktu jawaz. Waktu wajib zakat, perhatikan, kita bicara dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Kita bicara dulu di dalam mazhab Syafi'i. Zakat itu wajib bagi orang yang man adraka juz'an min Ramadan wa adraka juz'an min Syawal. Zakat fitrah itu hanya wajib dilaksanakan oleh orang yang mendapati sedikit dari bulan Ramadan dan juga mendapati sedikit dari bulan Syawal. Artinya bulan Ramadan dia ada, bulan Syawal dia ada, meskipun sedikit. Itu yang wajib. Apa maksud sedikit? Maksudnya sekarang kita tanya, mana sih batas antara Ramadan dengan Syawal itu di mana? Batas pertemuan bulan itu di mana? Kita ingin katakan antara Ramadan dan Syawal, perpindahan bulan itu di mana? Ini tanggal 30 Ramadan hari ini, berarti esok 1 Syawal. Cuma perpindahan antara 30 menuju 1 itu di mana? Di waktu
perpindahannya adalah di waktu maghrib. Makanya di sini dikatakan, perhatikan, lah, karena di sini ada masalah dibuat. Maksudnya adalah kita katakan tadi perpindahannya di mana? Di maghrib. Nah, kalau ada orang lahir sekarang, anggaplah maghrib jam 6, anggap maghrib jam 6, ada orang lahir jam 5 sore di hari terakhir bulan Ramadan, jam 5 sore, bukan jam 5 sore, itu terlalu singkat umurnya. Anggap tanggal 1 Ramadan lahir, 1 Ramadan lahir, lalu meninggal sejam sebelum buka puasa di hari terakhir Ramadan. Paham maksud pertanyaannya lah? Pokoknya begini aja, kita kada peduli umurnya, sebulan kah, 2 tahun kah, 10 tahun kah, 70 tahun kah, pokoknya 1 jam sebelum maghrib di hari terakhirnya meninggal. Jangan sejam, kelawasan 5 menit sebelum maghrib, 5 menit lagi maghrib ninggal sidin. Pertanyaannya, zakat sidin kita bayarkan kada kena malam? Kita bayarkan kada zakat sidin nih? Kada dibayar. Kenapa? Karena beliau tidak bertemu dengan bulan Syawal. Paham telah? Baik. Kasus kedua, ada anak bayi lahir malam hari raya. Ini nah, hari ini hari terakhir lah, hari terakhir puasa, misalnya tanggal 30. Lalu karena buka puasa orang ajan lah, maghrib orang ajan, 5 menit setelah ajan malam hari raya itu lahir anak abduh. 5 menit setelah ajan di malam hari raya lahir anak abduh. Pertanyaannya, apakah di malam itu abduh wajib membayarkan zakat untuk anaknya yang baru lahir ini? Kada wajib. Kenapa? Karena anaknya kada bertemu dengan Ramadan. Di kasus lain ada si utuh si anak 1 menit sebelum azan lahir, 1 menit sebelum maghrib lahir, 1 menit setelah maghrib meninggal. Berarti umur anak ini cuma 2 menit. Pertanyaannya, wajiblah kita bayarkan zakat? Wajib, karena anaknya bertemu dengan Ramadan dan bertemu dengan Syawal. Paham itulah? Nah, ini yang wajib zakat. Man adraka Ramadan wa adraka juz'an min Syawal. Ini dalam mazhab kita Syafi'i. Tapi kalau di dalam mazhab lain mereka katakan lebih baik berhati-hati dan ulun cenderung kepada pendapat itu. Mereka katakan kalau pian punya anak baru lahir malam hari raya, maka tetap anak itu diwajibkan untuk membayar zakat. Kalau lahir malam hari raya tetap wajib berzakat. Iya, pendapat sementara ulama begitu, dan lebih baik ikuti pendapat ini untuk berhati-hati. Kada ada salahnya juga seandainya kada wajib, kada apa-apa juga mengeluarkan 2,5 kilo bertambah atau 3 kilo. Jelas itulah. Baik. Ini kita masih mukaddimahnya lah zakat. Setelah ini mungkin kita akan bertemu sekitar dua kali Jumat lagi. 2 kali Jumat. Di sini makanya Habib Ahmad bin Hasan mengatakan, seandainya zirin orang meminta kepadaku dalil habuah, aku akan datangkan dalil memakai habuah. Ujar Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Habuah nih lah, yang rancak dipakai habaib-habaib di yang di ini, lihatlah ini habuah namanya. Habuah itu dipakai bila pian duduk untuk menegakkan pinggang, punggung.
Nah, di situ baru ulun sadari, oh iya, dasar hikmah memakai habuah itu besar. Makanya para habaib, para ulama itu kadang memakai habuah deh, supaya duduk mereka itu menjadi tegak. Karena ternyata di dalam kesehatan duduk terlalu seperti itu kada bagus ternyata. Karena sebenarnya pinggang manusia itu tulangnya itu bentuknya kayak huruf C. Tulang belakang seperti ini, lalu kena terakhir di bawah itu kayak huruf C gitu. Jadi seperti itu. Ketika kita duduk begini maka jadi terbalik begini, paham nggak lah? Karena harusnya pinggang itu mengikuti seperti ini sebenarnya kalau kita mengikuti asalnya. Karena pinggang itu begitu jadinya. Jadi mestinya tubuh manusia itu memang seperti itu, tegak. Bukan yang terlalu condong ke depan. Makanya Jarh Imam bin Hasan, seandainya aku diminta orang untuk menyampaikan dalil habuah, aku akan jabarkan dalil memakai habuah. Sudah selesai masalah itu. Sekarang jadi ulun pertegas sekali lagi, memang di dalam mazhab Syafi'i orang yang wajib berzakat hanya yang bertemu Ramadan dan Syawal. Itu dalil lah. Artinya kalau hanya bertemu Syawal, bertemu Ramadan baru wajib. Kalau hanya bertemu Ramadan, tidak bertemu Syawal, tidak wajib. Kalau hanya bertemu Syawal, tidak bertemu Ramadan, tidak wajib. Tapi pendapat di dalam mazhab lain mengatakan meskipun dia hanya bertemu Syawal, dia tetap wajib. Nah, yang kedua, itu namanya waktul wujub. Artinya berarti kalau belum bertemu malam hari raya kan belum wajib pula. Belum wajib. Wajibnya itu ketika sudah malam hari raya. Makanya ulun katakan tadi, kalau ada orang tua meninggal sehari sebelum hari raya, sidin kada wajib berzakat karena sidin belum bertemu waktunya. Nah, tapi kalau orang tua tadi hendak bayar zakat dari sekarang, boleh. Bolehnya dari kapan? Bolehnya dari awal bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan, kita sudah boleh berzakat. Sudah boleh. Ini dalam mazhab kita lagi-lagi. Kalau mazhab lain ada yang mengatakan bolehnya hanya 2 hari sebelum hari raya. Dalam mazhab kita boleh sebulan sebelum hari raya. Artinya dari awal Ramadan. Wajib lah belum. Pian itu kada wajib datang ke masjid sembahyang Jumat jam 8 pagi. Jam 10 pagi pian belum wajib ke masjid sembahyang Jumat. Wajibnya bila sudah tiba waktu. Bila tiba waktu wajib pian ke masjid. Pian berjualan wajib tinggalkan. Pian bertani wajib selesaikan. Makanya maaf yang pale-pale atau siapapun berjualan di luar, apabila sudah tiba waktu sholat wajibnya tinggalkan itu. Dan pian kada boleh lagi berbelanja. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tinggalkan segala macam jual beli, masuk ke dalam, dan itu hukumnya wajib. Tapi jam 10 belum wajib. Bolehlah datang ke masjid jam 10 sembahyang Jumat, boleh. Wajiblah sudah belum. Paham itulah? Kalau boleh jangan jam 10, jam 8 datang ya, boleh. Tapi wajibkah? Belum. Bayar zakat bolehlah tanggal 10 Ramadan, boleh. Wajiblah sudah belum. Tapi kalau nya mengeluarkan dari sekarang, karena malam hari rayanya kada perlu lagi mengeluarkan. Cukup sudah yang nya keluarkan saat ini. Baik. Itu namanya waktul jawaz. Kita percepat saja lah. Sekarang kita bicara hukum. Apa hukum menunaikan zakat? Kewajiban zakat fitrah ini bersamaan datangnya dengan kewajiban puasa, yaitu di tahun kedua Hijriah. Wa hukmu zakatil fitr wajibatun bil ijma'. Hukum zakat fitrah itu wajib menurut kesepakatan ulama. Wajib. Kita sekarang lihat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di dalam membayar zakat fitrah, kita mesti
membuka mata, ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama menurut mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad. Maliki, Syafi'i, Hambali, 3 mazhab mengatakan zakat fitrah itu hukumnya fardu. Fardu ain. Jelaslah. Adapun mazhab Hanafi mengatakan hukumnya wajib. Apa pulang bedanya ya? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad katakan fardu. Imam Hanafi katakan wajib. Apa bedanya? Bedanya ujar ulama, kalau menurut mazhab Hanafi mereka membedakan antara fardu dengan wajib. Fardu menurut mereka adalah kewajiban yang diputuskan berdasar dalil qat'i, dalil yang tidak bisa dibantah, dalil qat'i. Sedangkan dalil yang berdasarkan hukum yang berdasarkan dengan dalil dhanni, maka itu hukumnya wajib. Dalilnya bersifat dhann. Kenapa dikatakan dhanni? Mereka mengatakan tidak ada kewajiban tegas menurut mazhab Hanafi yang mewajibkan zakat fitrah itu, sehingga mereka katakan wajib tidak fardu. Ya sebenarnya kalau mazhab kita kan ada bedanya antara wajib dengan fardu, tapi dalam mazhab Hanafi dibedakan. Kalau dalilnya pasti, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, nah itu pasti namanya dalil qat'i. Itu 2 pendapat. Pendapat ketiga ini sekedar pian tahu lah, tetapi pendapat yang kita pilih yang mana? Karena kita lihat pendapat ketiga bahwa zakat fitrah itu hukumnya sunnah. Ini pendapat ketiga. Wajar pian tahu perbedaan pendapat ini di kalangan ulama. Ini pendapat dikemukakan oleh Imam Ibnu Ulayyah dan juga oleh Imam Abdurrahman ibn Kaisan Al-Asam. Ini pendapat Imam Ashhab dan pendapat Ibnu Labban. Ibnu Ulayyah ini ada 2. Ada Ismail bin Ibrahim ibn Ulayyah, ada juga namanya Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim ibn Ulayyah, berdua beranak. Mereka mengatakan bahwa berzakat itu hukumnya sunnah. Apa dalilnya? 1, dalil mereka adalah hadis riwayat daripada Qais bin Sa'ad, diriwayatkan oleh Imam Nasai. Ujar Qais bin Sa'ad, kunna nu'addi Asyura wa nu'addi zakat al-fitr, falamma nazala Ramadan wa nazalat az-zakah lam nu'mar bihi wa lam nunha anhu wa kunna naf'aluh. Ujar Qais bin Sa'ad, dulu kami berpuasa di hari Asyura dan juga kami menunaikan zakat fitrah. Dulu kami puasa Asyura dan melaksanakan zakat fitrah. Tapi begitu turun kewajiban puasa Ramadan dan kewajiban zakat harta, maka kami tidak lagi disuruh untuk melaksanakan Asyura dan zakat fitrah, dan kami kada juga dilarang. Disuruh kada, dilarang kada, wa kunna naf'aluh, tetapi kami memilih untuk tetap melakukan. Seakan-akan ujar beliau, dulu Asyura itu wajib, begitu puasa Ramadan turun maka Asyura berubah kada wajib lagi, tapi Asyura menjadi sunnah. Begitu juga zakat fitrah, tadinya wajib tetapi berubah kewajibannya dengan turunnya kewajiban zakat harta, ujar Sidin. Ini hadis diriwayatkan Imam Nasai. Yang kedua, mereka berpendapat kewajiban zakat harta itu menasakh atau menghapus kewajiban zakat fitrah. 2. 3. Mereka memahami bahwa hadis daripada Abdullah bin Umar yang mengatakan farada Rasulullah, bahwa Rasulullah telah mempardukan, mereka mengartikan tidak begitu. Mereka mengatakan makna farada Rasulullah, Rasul telah mewajibkan, ujar mereka bukan mewajibkan,
tetapi qaddara, Rasulullah telah menentukan kadar zakat fitrah so'an. Makanya dikatakan so'an, kadarnya 1 so'. Berarti farrodo itu maknanya qaddara, ujar mereka. Jadi itu dalil untuk menyatakan bahwa zakat tidak wajib. Sekarang ayo kita bantah. Kita mengatakan wajib, maka kita mesti mengadakan argumentasi mempertahankan pendapat kita yang mengatakan zakat itu fardu. Sekarang kita katakan zakat fardu, apa dalil kita? 1, kita jawab mereka tadi yang mengatakan sunnah. 1, bahwa kalimat qaddara itu harus dikembalikan kalimat farrodo kepada makna hakiki. Sedangkan kalimat hakiki, bila orang mengatakan farrodo, itu mesti maknanya aujaba, mewajibkan. Orang bila dikatakan sembahyang fardu, itu maksudnya pasti sembahyang wajib. Bila kalimat itu fardu, orang memahami kalimat itu wajib. Sehingga ulama usul mengatakan hamlul labzi ala al-haqiqati syar'iyyah fi kalam syar'i muta'ayyinun ma lam yakum sarifun anhu. Menetapkan suatu lafaz yang bersumber dari Allah dan Rasul harus tetap di dalam makna hakikat syara' dan tidak boleh dipalingkan selama tidak ada faktor yang memalingkannya. Berarti makna farrodo adalah aujaba, bukan qaddara. Dalil kedua, ternyata ada di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, dikatakan para sahabat, amara Rasulullah, Rasul telah menyuruh. Nah, menyuruh ini berarti wajib kan? Maka kalimat Rasul menyuruh itu menegaskan bahwa kalimat farrodo itu maknanya aujaba, mewajibkan. Ini dalil yang menyatakan bahwa hukum berzakat adalah wajib. Yang keempat, seandainya kita katakan hadis Qais bin Sa'ad ini adalah sahih, maka kalau memang zakat fitrah itu asalnya wajib lalu turun kewajiban zakat harta, maka belum tentu zakat harta itu akan menasah kewajiban zakat fitrah. Nah, itu perhatikan. Terakhir, Ibnu Mundir mengatakan bahwa ulama sepakat bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib. Lagi pula kewajiban zakat fitrah itu disepakati nasnya, sedangkan penghapusan hukum masih diperdebatkan. Maka kita wajib memegang yang pasti dan meninggalkan yang diperdebatkan. Artinya berzakat hukumnya wajib, titik. Berzakat hukumnya fardu, titik. Ini kayaknya pembahasannya terlalu agak berat lah. Karena tidak semua orang pahami makna farrodo, aujaba, qaddara, tadi bingung lah. Sudahlah, kita tak usah terlalu intinya berzakat wajib, dah habis selesai urusan. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukup dulu. Ini mukaddimah saja. Kesimpulannya berzakat wajib, dan jangan diganggu gugat lagi. Ulun menyampaikan yang sunnah tadi sekedar membuka wawasan bahwa ada ulama berpendapat begitu, tapi kada mesti diikuti. Hanya sekedar tahu, oh adakah ulama pendapat begitu, apa dalilnya, ini dalilnya, tapi kan kemudian dibantah lagi dalil itu. Yang kayak pian juga bila sembahyang, kita sembahyang berkunut. Nah, ini dalil kita. Ada ternyata ulama yang mengatakan kada usah berkunut. Ini dalilnya, sekedar tahu saja. Biar berkunut, pakai yang berkunut. Pertahankan dalil pian. Ada orang sujud dari berdiri, dari i'tidal sujud. Ada yang mendahulukan lutut, ada yang mendahulukan telapak tangan. Yang mendahulukan lutut ini dalilnya, yang mendahulukan telapak tangan ini dalilnya. Ya tahu, supaya wawasan pian terbuka bahwa perbedaan pendapat itu biasa di kalangan ulama.
Insyaallah kita akan lanjutkan minggu akan datang. Nah mungkin ulun sampaikan duluan bahwa minggu depan ulun katakan duluan, mungkin saja kita akan membahas lebih lewat daripada jam sekarang, karena pembahasan kita cukup panjang. Dan mulai minggu depan pembahasan kita konsentrasi dalam pembahasan masalah amil. Jadi kumpulkan saja para amil, kita akan berbicara tentang amil di minggu akan datang. Jadi pian jangan heran ulun bepadah bedahulu, boleh jadi kada mustahil pembahasan kita bisa sampai 6:30, kada mustahil. Tapi bisa juga kada sampai. Bisa juga lewat pulang. Kada tahu Karena waktu kita sangat mepet, hanya ada 2 kali pertemuan lagi untuk hari Jumat sebelum kita masuk hari raya. Hari ini hari Kamis kan? Insyaallah Kamis. Jadi mungkin hari Jumat depan dan Jumat depannya lagi. Jadi satu kita membahas masalah amil. Jumat depannya kita akan bicara 2. Yang pertama masalah pendistribusiannya, tentang mustahik yang boleh menerima zakat atau tidak boleh. Kemudian terakhir kita juga bahas perbedaan pendapat ulama terkait orang yang berzakat dengan beras atau dengan duit dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Kada ada? Cukup. Minggu depan saja kumpulkan pertanyaan. Kalau hendak bertanya minggu depan aja. Kita kada lagi membahas masalah puasa, tapi kita bahas masalah zakat. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafiina maulana Muhammadin wa alihi. Allahumma astur aibana wa aibu ma'limina anna lidda barakati ulum. Allahumma jal yawman yaj'al barhum wa tafrakan barakallahu wa jal fina wa minna wa ma'ashkina wa mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.